itu seperti bau hangusnya, seperti binatang yang terbakar ya. Bulu binatang yang terbakar ini baunya sangat khas sekali. Berarti benturan yang tadi malam yang sempat terjadi ini memungkinkan yang sudah saya jelaskan tadi, ini semuanya gelap hitam. Jadi seperti orang yang dilumuri oleh cat berwarna hitam ya, atau arang ya. Ini sudah hitam semua, pokoknya nggak ada putih sedikit pun. Otomatis langsung si Wanda ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat mengulas malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Dan saya doakan mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba berkisah tentang pengalaman pribadi saya pada tahun 2020. Jadi saya akan mengisahkan tentang santet yang berhubungan dengan seorang teman yang akan melaksanakan satu hajatan pernikahan putrinya. Jadi berawal pada tahun 2020, saya mempunyai satu teman ya di Kabupaten Cirebon. Nah, dia itu mempunyai seorang putri yang mungkin pada waktu itu berumur sekitar 17 tahun. Memang pada awal dia ingin melaksanakan hajatan seperti itu, dia sempat mengabari saya. Dan sudah merupakan satu kebiasaan ketika undangan itu disebarkan ya, 1 minggu kurang lebih. Nah itu biasanya di situ sudah dilaksanakan kegiatan, yaitu biasanya melekan lah. Nah pada waktu hari pertama, kedua dan ketiga waktu itu saya belum sempat bisa menghadiri untuk acara melekan. Jadi memang untuk pembikinan tenda ataupun untuk merias sebagai bentuk untuk dekor gitu, pada hari pertama, kedua dan ketiga saya tidak sempat hadir karena ada satu keperluan. Dan menjelang hari yang ketiga, teman saya samarkan aja ya sobat, dia bernama Sinawi. Dia menghubungi saya lewat telepon. Ki Bayan katanya, tolong datang ke sini, saya butuh, artinya untuk bisa ngobrol-ngobrol. Dan memang dia tidak sempat menceritakan apa sebetulnya yang terjadi, sehingga dia langsung ngontek saya. Kata saya, sebentar katanya, Nawi, saya ada urusan nih belum selesai. Jadi saya mohon nanti kalau memang sudah selesai ya saya langsung meluncur ke sana. Ya sudah katanya, kata si Nawi. Setelah urusan saya selesai, barulah saya ini berangkat menuju rumahnya Sinawi.
Jadi memang Sinawi ini mempunyai seorang putri ya, bernama si Heni. Dia akan dinikahkan dengan seorang pemuda berasal dari kota Jakarta. Sesampainya saya di sana, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Sinawi. Waduh, Kibayan, ini saya ada kesulitan. Kesulitan apa? Saya coba bertanya. Ini sudah 3 hari katanya. Setiap menanak nasi, ini selalu tidak matang katanya. Loh, maksudnya tidak matang gimana? Yaitu hasil daripada menanak nasi tersebut, si nasi ini tidak sempurna gitu. Jadi ada bagian yang memang matang, posisinya di tengah, atas dan bawahnya ini katanya ini jelas rasanya seperti masih belum matang betul. Ini sudah 3 hari. Ya, terutama ini kalau kebiasaan di Kabupaten Cirebon itu 1 minggu sebelum hari H itu memang sudah ada kegiatan, artinya melekan. Bahkan saat ini juga saya sudah memanggil satu paranormal untuk bisa membantu di sini katanya. Ya, pikir saya nggak apa-apa lah. Mungkin saya hanya sekedar bisa membantu. Jadi selama 3 hari, kalau memasaknya di sekitar sini, istilahnya di rumah saya gitu kata Sinawi, itu jelas tidak matang sama sekali. Artinya gagal total untuk memasang menanak nasi. Jadi kalau ingin menanak nasi ya harus di tetangga sebelah yang letaknya mungkin sekitar 100 meter lah dari rumahnya Sinawi, itu baru bisa menanak nasi dengan benar dan matang. Jadi itulah kesulitan saya Kibayan. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang bapak-bapak, langsung dia memberikan satu salam. Assalamualaikum katanya, ketika saya bersama si Nawi ini ngobrol. Dia memberikan salam dan saya pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan si paranormal ini yang dipanggil oleh si Nawi itu kebetulan dia kenal dengan saya, dan saya pun memang sudah mengenal beliau. Dia bernama si Wanda. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol saya bertiga dengan si Wanda. Dan ringkas cerita, akhirnya si Nawi pun menceritakan hal tersebut kepada si Wanda. Kalau saya posisinya ya sudahlah, karena masing-masing ini sudah mengenal, akhirnya saya pun siap membantu. Dan karena seperti yang tadi sempat saya ceritakan dari laporannya Sinawi, akhirnya kesimpulannya ya sudah, kata si Wanda, ini untuk menanak nasi posisinya di mana Mas Nawi katanya. Oh iya, di ujung sebelah sana. Dialah, daripada berlama-lama ya lebih baik kita tengok aja posisinya, saya mau tahu katanya. Dan ringkasnya langsung si Wanda ini menuju diantar dengan Sinawi, diikuti saya dari belakang. Memang untuk dalam spiritual khususnya si Pak Wanda ini, teman saya ini ya memang cukup lumayan ya,
artinya dia sudah mumpuni. Dan memang betul dia sudah kemana-mana, artinya sering dipakai dipanggil ke luar kota ataupun di daerahnya dia gitu. Memang dia sudah cukup terkenal. Dan sesampainya di tempat untuk menanak nasi, kebetulan pada waktu itu ada bagian dari si tukang nanak nasi ini ibu-ibu ya. Kebetulan si ibu-ibu awal mau menanak nasi. Jadi sekitar jarak mungkin antara 5 sampai 7 meter ya. Si Pak Wanda bersama saya ini memperhatikan. Nah, setelah memperhatikan dari tempat posisi, barulah si ibu-ibu ini mulai memasak nasi. Selang sekitar 5 menit sampai 10 menit, barulah dari situ terlihat dengan jelas. Kalau ternyata si Wanda ini melihat sesuatu ini, dia merasakan dari satu getaran ya, dari satu getaran yang dia rasakan. Sedangkan saya pada waktu itu ya memang mungkin posisinya lagi fresh. Kebetulan sekali saya ini sempat melihat kejadiannya, posisinya seperti apa itu jelas terlihat. Jadi ternyata dari tungku pembakaran nasi tersebut, ternyata itu sedang diduduki oleh satu makhluk astral yang bentuknya memang sudah compang-camping ya, artinya tuh udah awut-awutan, warnanya hitam, sangat hitam, bahkan dari posisi matanya itu dia seperti walaupun dia itu melihat ataupun melotot, itu matanya sangat ini sekali ya, artinya tuh sangat jelalatan. Itu jadi memudahkan untuk bisa melihat dengan jelas bahwa si makhluk tersebut memang sedang menduduki. Dan si Wanda sendiri bertanya kepada saya, "Kibayan, apa yang Kibayan lihat?" Saya ini sudah merasakan nih kehadiran dari makhluk astral tersebut. Itu berada di sekitar sini mungkin antara 5 sampai 10 meter. Ini saya sudah merasakan. Nah, menurut kacamata Kibayan ini gimana katanya? Ya, kalau saya lihat sih memang posisi tungku daripada pembakaran menanak nasi tersebut ini sedang diduduki oleh makhluk astral. Yang sudah saya jelaskan tadi, ini semuanya gelap hitam. Jadi seperti orang yang dilumuri oleh cat berwarna hitam ya, atau arang ya. Ini sudah hitam semua, pokoknya nggak ada putih sedikit pun. Otomatis langsung si Wanda ini meminta kepada Pak Nawi, "Pak Nawi, tolong saya minta garam krosok." "Oh iya," katanya, "nanti saya ambilin." Nah, dari situ si Nawi pun mencari tempat yang dia simpan daripada garam krosok yang badak-badak gitu ya. Nah, lewat 5 menit kemudian diberikanlah si garam tersebut kepada si Pak Wanda tadi. Kemudian Pak Wanda pun kelihatan komat kamit membaca entah apa yang dibaca, tapi yang jelas dia tuh membaca mantra-mantra sambil dia memainkan si garam tersebut.
cukup lama ya, sekitar mungkin antara 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu selesai, kemudian dia ambil satu genggam ya, itu langsung dilemparkan ke posisi daripada tungku pembakaran ataupun tungku untuk menanak nasi tersebut. Dari penglihatan saya, itu sempat terjadi satu benturan, bahkan dari lemparan tadi membuat tutup daripada dangdang tersebut ini, walaupun entah apa yang seperti tidak mengalami satu benturan, ini sempat mental ya. Ketika si Wanda tadi melemparkan satu genggam garam krosok ya, itu seperti ada suara yang ngebentur sehingga si tutupnya ini sehingga mental. Nah, mentalnya suara seperti kaleng ya, itu sempat menghebohkan ibu-ibu dan juga tetangga yang di sebelah gitu. Ini membuat semua yang ada di situ sampai merasa kaget. Dan kemudian setelah terjadi hal seperti itu, langsunglah si Wanda ini mendekati tutup daripada si dangdang tersebut, kemudian ditaruhlah ataupun ditutup kembali posisi menanak nasinya. Satu udah selesai, bahkan si Wanda dia kembali mencari ibu-ibu yang lain untuk bagian yang nanak ini memasak sesuatu yang lain, ataupun dia sepertinya ingin menjajaki suasana yang berada di sekitar situ untuk khususnya bagian yang memasak. Dan dari getaran-getaran yang dia rasakan itu memang dia sempat menabur hampir semua garam yang berada di sempat dia bawa. Akhirnya setelah selesai semua pekerjaan yang dia berjalan, akhirnya si Wanda ini berkumpul kembali dengan saya dan juga Pak Nawi. Dan dari situ Mas Wanda pun berbicara kepada Pak Nawi. Pak Nawi, alhamdulillah nih, dari getaran yang saya rasakan nih dan barusan tadi, kata Kibayan, ternyata si dangdang tadi sempat diduduki oleh makhluk astral yang berwarna hitam legam. Dan sedikit cerita, mungkin Pak Wanda ini menanyakan sesuatu kepada si Nawi. Ini sepertinya ada seseorang yang tidak suka kepada Pak Nawi katanya. Kemudian Pak Nawi pun ya bercerita, waduh ya, kalau masalah itu saya kira nggak tahu ya, ini ada masalah apa yang sempat terjadi sehingga sampai sempat berjalan 3 hari berturut-turut nasi ini tidak matang. Dan mungkin ya sudah, kata si Pak Wanda, kalau memang Pak Nawi memang tidak bisa memberikan satu gambaran, akhirnya Pak Wanda minta kepada Pak Nawi untuk diberikan satu tempat khusus, artinya satu tempat ya cukup untuk dia sendirilah, jangan sampai orang lain tahu. Mungkin 2x2 atau 2x5, intinya untuk mencoba menelusuri sebetulnya apa ini yang terjadi.
Dan setelah berbicara seperti itu, kemudian si Nawi pun membawa Pak Wanda ke satu kamar. Dan diberikanlah satu kamar. Inilah Pak Wanda silahkan di sini, di kamar ini, dan barangkali membutuhkan sesuatu, entah bentuknya seperti apa, nanti insya Allah, kata Nawi, nanti akan saya sediakan. Dan setelah di situ barulah si Nawi meninggalkan kamar tersebut dan langsung mencoba ngobrol kembali dengan saya. Dan dari pengalaman tadi yang sempat saya rasakan dan saya lihat, si Nawi ini mencoba menanyakan kepada saya, Ki Bayan itu sebetulnya makhluk dari mana? Dan saya jawab pun, ya nggak tahu juga, karena memang ini posisinya makhluk tersebut seperti ada yang menyuruh. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti ya Pak Wanda akan bisa menjelaskan lebih rinci dari mana makhluk tersebut. Dan tadi juga sempat Pak Wanda ini memberikan wejangan-wejangan kepada Pak Nawi. Iya, katanya, tadi saya diberikan satu wejangan dari sisa garam yang tidak sempat habis ini untuk diberikan kepada ibu-ibu yang khususnya bagian memasak. Jadi bila mana terjadi hal seperti itu, sewaktu-waktu lemparin aja 2-3 butir si garam ini di tempat untuk memasak. Dan dari situ mungkin akan bisa berjalan dengan aman. Waktu bergulir, lewat 4 hari, gak ada masalah, sampai waktu H mulai tiba. Dan pada waktu hari H, ketika kedua mempelai ini akan dinikahkan ke seorang lebe, ini terjadi suatu masalah kembali. Bahkan si laki-laki ini ketika ingin ijab kabul mengucapkan nikah kepada putri si Pak Nawi ini, itu di pertengahan mulutnya seperti tersedak. Nah, pada waktu saya hadir dengan Pak Wanda, ini saya memberikan satu gambaran kepada Pak Wanda. Pak Wanda, ini tolong ya, posisi pernikahan ini memang sampai terjadi hal seperti itu ketika ingin mengucapkan ijab kabul, ini sempat terhenti dan si laki-laki tersebut tersedak sehingga tidak bisa meneruskan ijab kabul tersebut. Dan itu kata saya tuh, ini mulutnya sempat ditutup oleh tangan si makhluk. Dan kalau yang awal tadi si makhluk itu hitam legam, ini ditutup berbeda ya. Ini sepertinya ditutup oleh seseorang ya, oleh seseorang yang memakai jubah berwarna hitam. Sepertinya ini dukunnya yang turun langsung. Nah, lantas gimana Ki Bayan? Ya sudah, kan tadi kan sempat ini membikin satu garam ya, kemudian diambillah si garam yang bekas sisaan yang kemarin katanya. Ketika untuk mengulang kedua kali si mempelai laki-lakinya
ketika ijab kabul itu langsung aja dilempar dengan garam. Dan setelah itu sampai ingin mengulangi untuk kedua kalinya, betul juga ketika ingin mengucapkan ijab kabul yang kedua, itu si Pak Wanda langsung melempar si garam tersebut dari belakang mempelai laki-laki, dan sepertinya membuat si lelaki ini terhentak ya, seperti artinya orang yang merasa kaget mungkin ya, ada lemparan ataupun benda yang berbentuk garam ini dari belakang, dan ternyata memang posisinya mungkin awal-awal tadi sebelum dilempar dengan garam tersebut, seperti si mempelai laki-laki ini posisi dalam keadaan mungkin setengah sadar. Tapi setelah dilempar dengan garam tersebut, alhamdulillah acara pernikahan sampai berlanjut dengan pengucapan ijab kabul yang sempurna, dan semua pun menyatakan sah. Alhamdulillah, rupanya gangguan yang kedua sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Nawi sendiri, berjalan dengan lancar. Waktu berjalan dan para undangan pun mulai berdatangan, dan ternyata posisi daripada uang penyimpanan untuk para tamu-tamu yang datang ini sudah dipersiapkan ada 2 kotak ya. Yang satu berada posisi di tempatnya Pak Nawi, dan yang satu lagi bertempat di tempatnya mempelai laki-laki. Dari situ berjalan dengan sangat hikmah, artinya tuh berjalan sebagaimana mestinya dan memang lancar. Dan setelah menjelang sore, akhirnya waktunya sudah ditentukan sekitar ya mungkin asar lah, selesailah semua undangan. Dan ternyata setelah para undangan ini sepertinya sudah pada pulang, itu untuk amplop-amplop ini dikumpulkanlah oleh Pak Nawi di kamar. Kemudian mempelai laki dan juga mempelai perempuan ini juga sempat hadir untuk bisa menyaksikan amplop-amplop yang memang sudah disiapkan untuk segera menghitung. Dan setelah dibuka, ternyata ada satu keanehan yang terjadi. Keanehan terjadi ini justru membuat Pak Nawi dan juga mempelai laki-laki ini menjadi terheran-heran. Artinya bisa merasa herannya, undangan yang hadir pada waktu itu sepertinya sudah semuanya ratusan ya, ini hadir. Bahkan secara perkiraan ya semuanya hadir, mungkin hanya 1-2 mungkin yang belum hadir ya, bisa diprediksi. Tapi ternyata setelah dihitung amplop tersebut, ini tidak banyak, mungkin sekitar di bawah 50 amplop. Kagetlah si Nawi dan juga mempelai laki-laki. Ini sisanya kemana gitu? Sisanya ini kemana?
Kalau yang hadir sudah ratusan, bahkan setelah dihitung di situ berada sekitar di bawah 50. Ya sudahlah, pikir saya, sudah Pak Nawi, kalau memang hal seperti itu ya sudah, gak apa-apa. Anggap aja Pak Nawi mungkin ya sodako lah, kita beramal, itu aja. Yang penting pernikahan sudah berjalan dengan normal, artinya berjalan dengan lancar. Kalau untuk masalah uang, yaitu nanti kan gampang bisa dicari. Dan akhirnya dengan satu gambaran seperti itu, Pak Nawi mungkin walaupun dalam hati dia merasa kecewa, tapi alhamdulillah dia mensyukuri apa yang sudah didapat, dan mungkin gambaran dari saya ini sudah meresap ke dalam lubuk hatinya. Akhirnya jadi si Pak Nawi ini bertanya kepada saya, jadi untuk selanjutnya bagusnya gimana ya Ki Bayan? Ya mungkin kata saya itu untuk selanjutnya ya silakan nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Wanda. Kalau saya artinya ya cuma hanya bisa membantu. Bukankah begitu Pak Wanda? Kata saya. Iya Pak Nawi, memang Ki Bayan cukup membantu saya dari apa-apa yang memang yang semestinya saya tidak bisa melihat. Mungkin dengan bantuan Ki Bayan ya mungkin lagi fresh, bisa memberikan gambaran-gambaran. Dan akhirnya si Nawi pun bertanya lah kepada Pak Wanda. Jadi menurut Pak Wanda ini harus gimana untuk selanjutnya? Biar gimana pun ini mesti ada buntutnya, ada ekornya, atau ada kelanjutannya. Ada kemungkinan dari seseorang ini atau yang telah mengirim makhluk astral tersebut akan mengirim kembali santet-santetnya. Ya sudah, begini aja Pak Nawi, nanti malam ayo kita bareng-bareng kita zikir memohon pertolongan kepada Allah di rumah Pak Nawi. Dan jangan lupa ajak Ki Bayan. Ya kata saya, oke lah, siap. Kalau memang saya dibutuhkan dalam hal ini, oke, saya siap membantu. Dan betul di malam harinya, tidak menunggu lama, mempelai laki-laki dan juga perempuan ini ya memang sudah hadir di situ. Saya, Pak Nawi, dan juga Pak Wanda. Kemudian Pak Wanda ini memberikan satu zikiran kepada Pak Nawi. Kemudian dia pun dengan zikirnya sendiri. Sedangkan saya memang posisi karena ya harus membantu teman, ya akhirnya saya pun dengan zikiran-zikiran saya sendiri. Pada waktu itu sekitar pukul 10 malam. Jadi yang berzikir Pak Nawi, Pak Wanda, dan juga saya pun ikut berzikir. Itu saya dikejutkan dengan satu benturan yang sangat keras dari atap rumah, seperti sesuatu benda yang jatuh mengenai genteng. Brak! Ya memang pada waktu itu mempelai laki dan juga mempelai perempuan yang hadir pada waktu itu sampai menjerit kaget karena secara spontan dan tiba-tiba benturan itu sangat keras sekali. Duar! Sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian si Pak Wanda ini coba terus berzikir sambil dia membawa tasbih. Dan saya pun
ikut membantu dengan zikiran-zikiran yang saya punya pada waktu itu. Setelah menjelang pagi ya, menjelang subuh, akhirnya selesailah zikiran-zikiran tersebut. Dan betul, keesokan harinya itu seperti bau hangusnya, seperti binatang yang terbakar ya. Bulu binatang yang terbakar ini baunya sangat khas sekali. Berarti benturan yang tadi malam yang sempat terjadi ini memungkinkan satu kekuatan yang memang pada waktu itu belum kelihatan ya, karena posisinya mengalami pada waktu malam hari dan terjadi di luar rumah. Dan ketika menjelang esok harinya, itu banyak sekali informasi-informasi yang masuk melalui Nawi. Bahkan yang istilahnya melekan di luar itu memberikan informasi tadi malam, katanya itu sempat terjadi benturan dan ternyata itu ada satu bola api ya, bola api yang sempat membentur daripada rumah Pak Nawi tersebut. Bahkan di luaran pun sempat bisa melihat atau menyaksikan dari benturan bola api tersebut. Cuma entah kenapa benturan tadi, si bola api ini membentur rumahnya Pak Nawi ini langsung mental. Mentalnya ini entah kemana, yang jelas seperti bola yang membal ya, menyentuh sesuatu kemudian mental entah kemana. Itulah yang diceritakan oleh orang-orang yang semalam sempat melekan di luar. Dan ternyata setelah dilihat ke atas, ternyata tak satu pun genteng-genteng yang pecah. Tetapi ada 2 sampai 4 ya, 4 genteng ini sampai gosong. Artinya tuh seperti ada bekas bakaran-bakaran yang sempat seperti dilumuri lah ke 4 genteng ini. Berarti posisinya tepat di situ. Cuma si genteng ini tidak sampai pecah. Dan mungkin seseorang yang tidak suka dengan keluarganya si Nawi ini, dia rupanya masih penasaran ingin menyerang kembali. Sampai 2-3 hari kemudian masih terus si Pak Wanda ini hadir setiap malam. Dia terus berzikir di rumah Pak Nawi, sedangkan saya ya memang kalau memang bisa saya hadir ya saya hadir. Dan kalaupun saya ada keperluan ya terpaksa untuk hal seperti itu. Saya sudah percaya kepada Pak Wanda karena saya ini sudah kenal dekat ya dengan beliau. Jadi cukup mumpunilah untuk menangani hal-hal seperti itu. Sampai waktu berjalan 5 hari dan sampai 1 minggu sudah berlalu. Alhamdulillah, dari perjalanan zikir yang dilakukan oleh Pak Wanda ini sepertinya membuat Pak Nawi ini merasa tenang ya, artinya sudah merasakan lega, tidak mengalami teror-teror hal-hal yang sepertinya membuat keluarga Pak Nawi ini menjadi gentar. Dengan hadirnya Pak Wanda, akhirnya Pak Nawi ini mungkin sudah tenang dan merasakan hatinya sudah tidak was-was lagi.
Dan 8 hari sepertinya Pak Wanda pun sudah cukup. Artinya dengan batin yang dia rasakan, sepertinya lawan ataupun sesuatu yang menyerang keluarga Pak Nawi ini sepertinya tidak akan mengulangi hal-hal yang kemarin-kemarin. Dan alhamdulillah sepertinya sudah aman. Langsung Pak Wanda memberitahukan hal itu kepada si Nawi. Pak Nawi, alhamdulillah nih saya secara batin ya, ini mungkin dia sudah jerak apa yang sudah mungkin kemarin terjadi benturan ini membuat dia merasa jerak. Apalagi ya kemarin Ki Bayan sempat membantu ya terjadinya proses benturan tadi. Ini sedikit banyak energi yang Ki Bayan punya ini sudah menghempas daripada benturan si bola api tersebut. Ini paling tidak ya dia cukup parah, artinya tuh mungkin ya cukup luka dalam yang sangat luar biasa. Jadi mungkin untuk minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan insya Allah katanya aman. Dan saya pun sudah membentengi, kata Pak Wanda, bila mana suatu waktu atau satu hari ada benturan-benturan atau sesuatu yang ingin menyerang rumahnya Pak Nawi ini, saya sudah membentengi. Mungkin tanya Ki Bayan akan tahu. Dan betul besoknya Pak Nawi pun langsung menghubungi saya lewat telepon dan menyatakan apakah betul katanya rumah saya sudah dibentengin. Dan saya pun mengatakan alhamdulillah Pak Nawi, ini kelihatannya rumah Pak Nawi ini sudah dibentengi oleh Pak Wanda dengan zikiran-zikiran ataupun energi-energi yang bakal melindungi dari sesuatu yang berhubungan dengan santet. Nah, sobat mengulas malam, itulah satu pengalaman yang sempat saya alami itu tahun 2020. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membawa kalian bila mana ingin mengetahui hal-hal seperti itu, jangan lupa sediakan garam krosok. Artinya garam yang butiran-butirannya lebih gede. Ini mungkin si garam tersebut secara alamiah sudah mempunyai sesuatu khas ataupun khasiat tertentu. Mudah-mudahan dari cerita ini bisa membawa kalian untuk diambil positifnya dan buang sesuatu yang negatif. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.